sempat bicara dengan Menteri Luar Negeri pada waktu itu, Bu Retno, apa bisa tidak dipercepat bukanya gitu ya. Tentu sekali lagi kita banyak terpengaruh oleh kondisi luar negeri. Nah, akhir-akhir ini Mas Bambang, kelihatannya kondisi COVID di Bali sudah makin landai antara yang sakit sama yang sembuh. Ya walaupun kita pernah menyentuh angka 500 di atas 500 per harinya, tapi beberapa hari yang lalu juga kita pernah turun ke 2 digit. Sekarang naik lagi di atas 200 ya. Ya tapi yang masih membesarkan hati kita bersama bahwa yang sembuh relatif lebih besar daripada yang sakit, sehingga persentase kesembuhan di Bali cukup tinggi, di atas 93%, cukup tinggi. Nah inilah gambaran-gambaran, tentu ini tidak lepas juga dari upaya masyarakat Bali, kemudian upaya pemerintah dengan meningkatkan vaksin ini yang luar biasa di Bali ini, luar biasa vaksin saya lihat di Bali, perhatian pemerintah pusat terhadap Bali luar biasa, kesadaran masyarakat, dan kita berusaha secepatnya kita bisa pulih di Bali. Iya. Saya menarik nanti tentang vaksin, cuman nanti mungkin akan selanjutnya Pak Cok, kita akan membahas tentang itu, terutama juga ada Pak Presiden turun, kemudian bagaimana. Nah mungkin saya kembali lagi, nah selama kemarin dampak ini ada fluktuasi, ada yang sudah sesuai harapan tapi harus turun lagi. Nah saya cuma ingin tahu Pak Cok, bagaimana dengan kawan-kawan pelaku pariwisata ini selama 1 tahun ini, bagaimana mereka bertahan mungkin, atau memang ada yang mungkin yang tidak bertahan juga akhirnya. Kalau kemarin ini kan ada sempat juga informasi bahwa ada harus melepas hotelnya, harus melepas ininya. Tetapi informasi kita terima juga turunan dari pariwisata ini kan banyak Pak, tidak cuma pengelola hotel tapi pengisi acara kena, tour guide kena, segala macam. Kalau mereka ini apa sih kegiatannya atau apa yang mereka lakukan Pak Cok, kalau pengen boleh tahu? Di tengah COVID ini? Iya, selama 1 tahun kemarin ini mereka bertahan ini bagaimana? Ya memang kalau kita melihat lokomotif ekonomi Bali, Bali kan dari pariwisata, 53% lebih PDRB Bali bersumber dari pariwisata. Nah ketika ini disentuh, tentu tidak saja perekonomian Bali yang mengalami kontraksi, juga sekarang dalam hal ketenaga kerjaan, dalam hal tenaga kerja. Nah, kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan, tentu sebagaimana saya sampaikan tadi, harapan untuk bisa mulai dibuka ini sebenarnya sudah muncul sejak bulan Juli, kemudian kita harapkan bulan Maret, kita harapkan bulan Desember. Jadi ada harapan-harapan sehingga kita berusaha untuk memperpanjang nafas. Para teman-teman berusaha punya nafas, ya mungkin dia gimana mengolah aset atau pinjaman-pinjaman yang masih memungkinkan untuk dia pegang, untuk jangan sampai merumahkan pegawai, apalagi memecat pegawai, karena harap pemerintah juga seperti itu. Nah kita berusaha untuk bertahan. Beban yang dirasakan sama teman-teman pada waktu itu adalah beban listrik. Nah ini yang tidak bisa dihindari walaupun penggunaannya kecil, tapi manajemennya cukup tinggi. Kemudian BPJS. Nah ini yang kita rasakan cukup tinggi pada waktu itu. Sehingga ada beberapa teman-teman yang saya melihat terpaksa harus pinjam di luar, uang untuk menyambung agar bisa bertahan. Sementara karena tenaga kerja bagi kita adalah sebuah aset yang kita harus jaga juga. Inilah menjadi persoalan kita sekarang setelah setahun berjalan. Setelah tahun berjalan, satu menyangkut di bidang perusahaan sekarang sudah berasa berat sekali dia menanggung beban hutang. Hutang yang terjadi sebelum COVID dan hutang yang muncul setelah COVID. Yang kedua adalah tenaga kerja juga ini menghadapi persoalan yang serius, karena walaupun dia tidak di PHK, tapi pendapatan tidak ada sama sekali. Nah, ini yang kita lihat, dan yang menyedihkan kita dulu sebelum COVID, Bali menduduki ranking teratas dalam hal angka pengangguran terbaik di Indonesia sebelum COVID. Apa yang terjadi setelah COVID ini melonjak dan kita turun drastis ke ranking 18. Dari yang terbaik menjadi ranking 18 dengan peningkatan hampir 4,2% dari sebelum COVID. Nah, tentu ini sangat memukul saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pariwisata. Jadi ini memang sangat terpukul kita bersama-sama ya. Dan tetapi memang tadi Pak Cok selalu akan ada harapan-harapan lagi. Nah, kalau pengen tahu mungkin Pak Cok ini kan selaku ketua PHRI juga kemarin. Ada langkah-langkah, ada upaya dari PHRI mungkin kepada mereka-mereka ini, apakah
seperti tadi apakah ada bantuan negosiasi untuk pengurangan biaya kos atau kemarin apa yang sudah dilakukan Pak? Apa ada bantuan juga kepada mereka-mereka yang mungkin dirumahkan dalam tanda kutip sementara? Dari PHRI gimana Pak? Ya, yang sebenarnya kita harapkan sejak awal jangan sampai ada PHK. Sebab ke PHK itu berarti dia memutuskan hak-hak BPJS-nya dia. Kita sangat khawatir di tengah-tengah pandemik ini, siapa tahu mereka nanti mengalami suatu musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau sampai BPJS-nya kita putuskan, ini menjadi masalah yang besar bagi anak-anak. Nah, mereka sudah menyadari kalaupun misalnya tidak ada servis pada saat tidak pandemik karena tidak ada wisatawan, itu sebuah konsekuensi. Kemudian UMK pun yang tadinya ditetapkan oleh kabupaten ada yang 2.400.000, Bandung yang tertinggi, itu pun kita bayar setengah, mereka maklum, tidak ada masalah. Nah, komunikasi ini kita jalin terus, tapi ketika setahun telah berlalu dan tidak ada harapan sama sekali, ini yang saya khawatirkan, teman-teman sudah mulai mengadakan PHK, sehingga kalau PHK dilakukan, berarti BPJS dari para pegawai ini terputus. Ini yang saya khawatirkan ke depan, manakala mereka mengalami sakit dan lain sebagainya. Iya, ini memang jadi keprihatinan bersama lah Pak Jaya. Baik. Tapi mudah-mudahan ini ya kita tahu ketahanan masyarakat Bali ini luar biasa kalau kita lihat. Kesabarannya luar biasa, daya tahannya luar biasa gitu kan. Memang bisa melalui ini. Tetap ikut juga anjuran-anjuran dari pemerintah gitu, walaupun kesesakan gitu Pak Jaya. Kita bersyukur juga kepada masyarakat. Nah, ini kemudian kan salah satunya 3M kita lakukan, protokol kita lakukan, tapi terkait dengan vaksin Pak Jo. Dengan kawan kan prioritas Bali dinyatakan prioritas akan diberikan vaksin. Terlebih prioritas pertama adalah bagi mereka yang pelaku wisata. Kemarin kita lihat pelaku pariwisata sudah dilakukan vaksin. Kalau melihat ini bagaimana gambaran sesungguhnya Pak Jo? Sekarang apa yang perjalanannya seperti apa vaksin ini? Ya, begini, kita sebenarnya sudah mencoba mengkaji pola apa yang kita bisa pakai agar jangan sampai harapan masyarakat pelaku pariwisata khususnya jangan sampai padam sama sekali. Asa ini tidak boleh padam sama sekali, kalau bisa jangan redup pun jangan. Saya mencoba meneliti apa yang saya bisa lakukan untuk tetap menjaga stamina, menjaga harapan daripada masyarakat Bali khususnya pelaku pariwisata. Saya mendapatkan formulasi yang saya sebut sebagai FCC, Free COVID Corridor. Free COVID Corridor. Nah, sekarang di luar negeri sudah banyak orang sekarang yang sudah divaksin. Mereka rata-rata orang sehat. Kalau mereka rata-rata orang sehat, kenapa tidak boleh mereka ke Bali gitu? Logika saya begitu, mereka juga orang sehat gitu. Nah, kalau mereka khawatir di Bali kemudian belum sehat semua, ya kita buatkan klaster. Misalnya hotel-hotel mereka nginep, kita pastikan sudah divaksin pegawai-pegawai di sana, sehingga tidak ada kesangsian mereka. Bila perlu kawasan yang kita akan vaksin total sebagaimana ditetapkan ada 3 kawasan hijau. Kawasan Ubud, Sanur, Nusa Dua, dan Nusa Dua bahkan cukup luas sekarang berkembang wilayahnya sampai Benua, Jimbaran, dan Tuban. Nah, ini apa harapan kita adalah bagaimana upaya pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali membuka pintu sekecil apapun pintu itu agar wisatawan asing bisa masuk ke sini. Nah, kita harapkan dengan demikian nanti akan bisa meningkatkan volumenya saja, tapi minimal ada dulu yang kita awali di Bali. Itu yang kita harapkan dari vaksin-vaksin yang khususnya pelaku pariwisata kita berikan prioritas agar nanti yang sudah divaksin luar negeri mereka bisa ketemu juga dengan pelayan yang sudah divaksin juga. Itu yang diberikan ya. Kami harap teman-teman yang lain juga bersabar dulu sebentar, karena ini bukan karena persoalan kita di sini tidak mampu untuk menangani tenaga kerja kita, nakes kita, fasilitas kita cukup, vaksin yang masih terbatas.